Oke. Nah, kemarin Alamas mengatakan apa? Benih itu adalah firman atau perkataan Tuhan yang mengandung hidup kekal. Kenapa punya hidup kekal? Kenapa benih itu punya hidup kekal, memiliki kehidupan kekal? Karena itu berasal dari Kristus atau penabur yang memiliki hidup kekal. Kok bisa? Karena dia datang dari Allah. Datang dari Bapa ke dunia sebagai penabur. Jadi dia tahu apa yang dia tabur, firman itu bisa jatuh ke dalam berbagai macam tanah. Yang ada 4, tapi kita bisa bagi jadi 2. Tanah yang baik dan tidak baik. Nah, sehingga Alamas mengatakan tanah yang tidak baik inilah yang harus kita singkirkan. Yaitu hati kita. Dengan cara pertobatan. Nah, kamu harus bisa meringkas seperti itu loh. Ya kan, supaya kamu bisa membuat personalnya kan. Personal itu di langkah berapa? Personal ini kan ringkasan ya kan. Artinya personal ringkasan, refleksi, penghayatan atas pelajaran yang kemarin kita pelajari. Lalu bukan cuma diringkas tapi direfleksikan ke dalam hati. Nah, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran ya, dalam 2 Timotius 3, 16-17. Maka tadi yang Damai katakan, oh ya, kita harus menyingkirkan 3 macam tanah itu. Masih ingat tanah apa saja? Itu seperti pertama musuh dari iblis ya, burung itu. Yang kedua penderitaan, tanah yang keras, hati yang keras ya, yang tidak berakar, yang tidak punya air, oke, yang tidak menjadi tempat yang subur buat benih itu bisa tumbuh. And then segala macam kenikmatan dunia ya, seperti kekayaan, makanan ya, itu kata Pak Alamas itu harus disingkirkan. Karena kalau tidak itu bisa menghimpit benih itu sampai mati. Yaitu mesti diringkas ya, supaya mendapat personalnya. Lalu apa aplikasinya dong? Nah, apa ketaatan yang kita mesti kerjakan? Nah, kalau di personal itu kan menegur kita apa? Misalnya menegur kamu tentang kekayaan, tentang makanan, berarti aplikasinya apa? Taati. Ya. Berarti taat dalam hal apa misalnya? Tidak serakah pada harta. Ya. Lalu itu contoh ya, misalnya pada makanan. Nah, itu ketaatan. Oke, melakukan, kalau di personal itu kamu merefleksi tentang pertobatan, maka ketaatannya apa? Dia melakukan pertobatan. Dalam hal apa misalnya? 1, 2, 3. Nah, itu dituliskan dalam aplikasi. Jadi apa yang kamu tulis di poin 8 dengan 9 itu nyambung ya. Jangan 8 ngomong A, 9-nya ngomongnya Z gitu. Gak ada kaitannya. Nah, sehingga dengan ketaatan yang kamu kerjakan, obedience, maka mendatangkan apa? Pengudusan. Nah, pengudusan apa yang kita mau capai di sini? Dalam hal perumpamaan tadi. Ya tadi, kita dikuduskan sehingga kita memiliki hidup kekal. Sehingga benih itu berbuah. Sih? Nah, itulah anagogik atau lapisan yang terakhir ya, lapisan keempat, atau ini adalah pengurus hidup kita.
supaya kita menjadi segambaran serupa Kristus. Tapi untuk menjadi pengudusan itu kita kan perlu kemarin apa? Gak ada yang ingat ya. Kita perlu, benih itu perlu ditabur kan? Artinya apa? Kita harus belajar. Kata Palamas kan, atau kata Chrysostom, benih itu ditabur untuk semua kalangan, memberi kesempatan yang sama. Nah, Tuhan datang sebagai penabur. Menabur apa? Benih itu berarti dia memberi semua bangsa, semua suku bangsa, semua orang untuk belajar kepadanya. Ya kan? Nah, berarti kita menabur itu tugasnya penabur. Tugas kita apa? Mempersiapkan tanah itu. Ya kan? Berarti kita harus belajar. Tuhan menabur, berarti kita yang belajar. Mempersiapkan tanah itu mulai dari kita belajar. Ya, mempersiapkan tanah itu kita belajar firman itu. Supaya 3 kemarin, mata, hati, dan telinga yang dulunya itu gelap, dulunya itu tidak mau terima Tuhan, sekarang mata, hati, telinga itu jadi apa? Iya, jadi dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kok dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang nanti akan membuat kita bisa mengerti. Ya, Roh Kuduslah yang nanti akan, kata Rasul Paulus itulah yang akan memimpin kamu, yang akan menerangi hatimu, yang akan berdoa untukmu dan sebagainya. Jadi mulai dari belajar lalu mengerti. Mengerti ini kan sama artinya kayak tahap pertumbuhan. Tapi hati-hati, walaupun bertumbuh nanti bisa layu dan mati kalau tanahnya tidak baik. Nah, seringkali begitu. Ya, nah, maka kita harus mempersiapkan tanahnya. Kapan sih, Pak, kita mulai dari pertobatan? Apakah 1 hari doang? Kita terus mempersiapkan tanah itu, kata Palamas, sampai nanti dia datang kembali. Ya, oke. Ini kita review apa yang kita pelajari kemarin. Tapi ada satu lagi yang saya belum dengar dari kalian tentang, masih ingat ya, tentang landasan teori kita kan. Kalau kita baca perumpamaan itu, kita ingat ada 4 lapisan ini. Lapisan yang pertama ini kan kita harus tahu yang penting di sini sintaktik kontennya. Ya, sintaktik kontennya itu perumpamaan itu selalu mengandung apa itu? Dua hal, apa saja? Narasi dan pengajaran. Narasi itu kisahnya. Nah, berarti kalau kita mau baca narasi atau kisahnya, kita mau mencari apa di situ? Ayo, masih ingat nggak? Premisnya atau temanya, ya? Atau pokok ceritanya. Sama seperti yang kemarin saya katakan, kamu mau cerita nih sama sekolah minggu, misalnya kamu dikasih tema kejujuran, mendatangkan berkat, ya, atau ketaatan akan disayangi oleh orang tua. Nah, misalnya itu tema anak sekolah minggu kan gitu. Kan kamu nggak cuma, adik-adik, hari ini kita belajar tentang ketaatan. Dengan taat, maka kamu akan disayang sama orang tua. Terus kita langsung amin gitu. Ya kan? Nah, kamu seorang guru yang jelek gitu. Berarti mesti apa sama anak-anak itu? Yang punya mata, telinga, hati tapi masih belum mengerti ini. Sama kayak kita di hadapan Tuhan kan gitu. Mata, telinga, hati kita tuh masih tertutup, masih gelap. Makanya Tuhan pakai perumpamaan, ya kan? Sama, kita mau ngajar sekolah minggu, kita pakai cerita, kita pakai perumpamaan juga. Ya, kita bisa ambil dari cerita-cerita di Alkitab ataupun cerita-cerita kehidupan sehari-hari, ya kan? Cerita-cerita yang bisa kamu karang. Dan cerita itu macam-macam.
cerita novel lah, cerita drama lah, film lah, ya. Nah, begitu. Kamu akan cerita tentang ketaatan mendatangkan kasih sayang. Nah, gitu. Gimana kamu bangun ceritanya itu? Ya, ceritanya bisa macam-macam lah. Mungkin di sini ada 18 orang, ya 18 cerita nanti. Gitu. Kalau ngajar sekolah minggu misalnya. Tapi dari 18 cerita itu premisnya satu kan? Premisnya satu, apa? Ketaatan mendatangkan kasih, ya, atau kasih sayang dari orang tua. Itu premis. Nah, jadi sebuah premis yang baik itu mengandung ada karakter di situ dan cerita dari awal sampai akhir. Misalnya ketaatan mendatangkan kasih sayang orang tua. Nah, itu sebuah premis yang bagus. Jangan cuma temanya ketaatan. Ketaatan apa ya, kan luas ya. Ketaatan pada siapa? Untuk apa? Nah, kan gitu kan, kita mesti bertanya-tanya lagi. Tapi kalau sebuah tema yang bagus, misalnya kalau nanti kita baca perumpamaan hari ini tentang gandum dan elang, cari temanya yang mengandung karakter dan peristiwa dari prolog sampai epilog atau akhir cerita. Jadi kalau ketaatan mendatangkan kasih sayang, ketaatan itu adalah karakternya, ya kan? Wataknya. Mendatangkan kasih sayang dari orang tua, itu peristiwanya. Sampai nanti endingnya dapat kasih sayang. Jadi, paham? Ya? Saya harap di sini mata, tangan, telinga, hati kebuka ya. Saya udah kasih ilustrasi loh nih tentang sekolah minggu. Semoga dapat premisnya. Nah, tapi selain premis atau tadi di sini konten itu ada narasi, maka langkah berikutnya setelah kita tahu narasinya, ceritanya kayak apa, maka langkah berikutnya kita buat apa? Pengajaran. Karena pengajaran itu ada pembuka yang namanya rumus, formula. Apa rumus formula? Homoio estin, homoios estin. Kerajaan surga seperti, ya kan? Kalau kamu baca misalnya hari ini, coba lihat Matius 13 ayat 24. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang bla 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 bla. Benar? Nah, itu rumusnya. Oleh sebab itu, pendekatan kita adalah narasi, naratif, but kombinasi dengan pengajarannya. Nah, pengajaran kan tadi kemarin saya bilang bahwa perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu apa? Story, tapi mengandung spiritual truth. Jadi, mengandung spiritual truth. Nah, spiritual truth itu apa? Pengajarannya. Ya kan? Nah, karena ada itu spiritual truth, maka pendekatan kita nggak bisa narasi lagi. Ya kan? Pendekatan kita jangan narasi lagi. Ya, eklesia, Christ Center. Lihat teks-teks lain, ya. Coba dinyalakan. Lihat teks-teks lain, lihat Bapak Gereja. Makanya kemarin kita sama-sama baca Bapak Gereja. Karena di situ apa yang ditulis oleh Pak Lamas, misalnya ini ada apa namanya spiritual truth-nya. Gitu ya. Nah, tentang ladang dan gandum di Palamas nggak ada, tapi kita akan baca yang Chrysostom misalnya. Apa spiritual truth yang dia mau sampaikan? Karena apa yang ditulis di sini ini sudah makanan jadi. Ya, spiritual truth-nya. That's why makanya kita mesti apa namanya? Cari tahu. Jadi nggak cukup hanya naratif, cari tahu premisnya, selesai. Nah, kita mesti kembali ke rumus tadi. Oh, kerajaan surga itu seperti ini rupanya. Nah, seperti ininya ini yang kita perlu jelaskan lebih dalam. Inilah yang disebut dengan langkah
semantik kontennya atau konsep teologisnya di sini. Ini narasinya. Setelah dapat, kita masuk ke konsep teologis atau istilahnya di sini semantik konten. Ya, semantik kontennya. Nah, karena itu ada spiritual truth, maka apa yang kita pikirkan, hati-hati. Kita perlu bersinergi pikiran kita dengan pikirannya Allah. Pikiran Allah itu terdapat di mana? Di kitab suci. Tapi kitab suci ini juga diajarkan oleh Bapak Gereja. Maka kita integrasi ke situ. Ya. Nah, itu yang penting. Jadi masuk ke pengajarannya itu yang nggak gampang, berat juga. So, perumpamaan ini 2 kali kerja. 2 kali kerja. Ketimbang kalau kita belajar surat. Karena perumpamaan ini kan sudah ada spiritual truth. Cuma spiritual truth-nya ada di dalam cerita itu. Sama kayak tadi kamu sampaikan bukan ceritanya kan. Yang ingin kamu sampaikan sebetulnya premisnya tadi kan. Sama anak-anak sekolah minggu itu kan. Nah sama. Tuhan Yesus yang ingin sampaikan tuh bukan soal lalang dan gandumnya. Lalu nanti kita semua tuh jadi petani lalang dan gandum, bukan. Nggak ada petani lalang ya, petani gandum. Tapi yang mau dia sampaikan itu sebetulnya apa? Spiritual truth-nya, yaitu tentang kerajaan surga. Jadi perumpamaan itu saya lihat kita 2 kali kerja ini. Kita harus tahu narasinya, tapi kita harus tahu juga pengajarannya. Kita nggak bisa tahu pengajarannya kalau nggak tahu narasi. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu pengajarannya, tinggal langkah berikutnya adalah masukkan personalnya, ketaatannya, dan analoginya. Selesai. Oke, nah kita start ya. Coba kita mulai Matius 13 ayat 23 sampai 30. Sudah baca belum ini? Teksnya 24 ya, sorry. 24 sampai 30, kemudian 36 sampai 43. Ya, seperti biasa teks, karena ini eksegesis, ya, karena ini pelajaran eksegesis, ya maka kalian nggak bisa cuma mengandalkan LAI. Nanti tugas kalian harus bisa terjemahkan sendiri, dan itu dipakai waktu kalian membuat sintaktik kontennya atau semantik kontennya. Ya, jadi kalau LAI bagi saya itu kalian nanti nggak tahu eksegesisnya gimana. Oke, kita lihat Matius 13, 24, 30, kemudian 36 sampai 43. Ini teksnya. Coba kita baca dulu. Yesus, saya baca aja ya supaya nggak ramai. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang adalah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Oke, ini teksnya. Setelah teks, maka kita perlu, nanti kalau sintetik formnya kalian tinggal copy ya dari situ, lalu bisa terjemahkan secara literal. Nah, kemudian langkah keempat adalah sintetik konten. Setelah terjemah literal itu sintetik konten ya. Kontennya gimana? Struktur perumpamaannya. Oke? Struktur perumpamaannya kan tadi saya katakan perumpamaan itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Ya. Berarti bagian yang pertama pastilah pengajaran, yang kedua narasinya. Ya. Nah, pengajarannya dibagi di sini mulai dari ayat 24. Ya. Yaitu pembukaan perumpamaan. Coba baca ayat 24. Yesus menyampaikan satu orang. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kalau kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik. Oke, di situ ada pembukaannya, yaitu Yesus menyampaikan perumpamaan lain. Dan yang kedua, ini dia rumusnya. Kerajaan surga sama seperti narasi perumpamaan. Bukan hanya sampai ayat 24 ya, narasinya. Bukan hanya sampai menabur benih yang baik di ladangnya. Masih lanjut itu sampai ayat 30. Nah, maka kerajaan surga itu sama seperti narasi. Gitu aja. Ya, narasi perumpamaan. Jadi perumpamaan ini ada pengajarannya dibagi lagi pembukaannya itu dibagi lagi, ini rumusnya. Kerajaan surga sama seperti narasi perumpamaan. Jadi KS sama dengan NP kalau disingkat. Ya. Nah, kita lihat bahasa aslinya ya. Coba lihat rumusnya apa di situ. Matius 13 ayat 24. Nah, di situ dikatakan alen parabolen pareteken autois legon. Ya. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan yang lain kepada mereka dan berkata, homoiote he basilia ton uranon. Nah, ada kata homoiote dari kata homoio. Ya. Ini artinya seperti, ya, atau membuat jadi seperti gitu. Atau RSV menerjemahkan dibandingkan atau diumpamakan. Ya, ini pasif soalnya. Jadi kerajaan surga basilia ton uranon, nih basilia ton uranon. Oke, kalau kalian nggak bisa terlalu kecil lihat, bisa lihat di ini ya, by box masing-masing. Basilia ton uranon itu artinya kerajaan surga. Ya. Lalu homoiote artinya dibandingkan. Nah, itulah perumpamaannya, itu rumusnya di sini. Kalau nggak ada kata homoiote ini, berarti nanti nggak ada kaitannya antara narasi dengan pengajarannya kerajaan surga. Berarti kita sudah tahu nih, di pembukaan sudah jelas ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Tapi seperti apa kerajaan surga itu? Kristus menjelaskannya, membandingkannya dengan sebuah cerita. Paham? Ya? Pakai homoiote. Nah, baru dia cerita. Antropo, ada seorang, speranti kalon sperma ento hagio anto. Nah, ada seorang itu menabur. Ya, good seed.
benih baik, kalon sperma. Benih yang baik, ento argo auto, di ladangnya. Nah, jelas ya. Tadi kita sudah baca terjemahannya. Ada seorang yang menabur benih baik di ladangnya. Nah, antropo, seseorang. Kita nggak tahu namanya siapa. Ya, kita sebut saja itu nanti penabur. Karena dia menabur ya, berarti dia si penabur. Tapi dia menabur apa? Kalon sperma, benih baik. Ya, gitu. Nah, kamu lihat. Endeto Cateodentus anthropus elten autoho ekros kai epesperen apa nih sisanasia hanameson tu situ kai apelten. Oke, sisa mia. Nah, di situ dikatakan tetapi ya, tetapi tu anthropus, orang-orang ini kateuden sedang tertidur. Oke. Tetapi ketika mereka sedang tidur, elten auto ho ektros. Nah, ini dia. Ektros itu musuh. Datang. Ya. Ini musuh siapa? Musuhnya. Berarti musuh si penabur. Nah, penabur itu punya musuh. Datang, ngapain? Efes peren. Menabur, sama kayak pekerjaan penabur tadi. Menabur apa? Ini dia. Sisanania. Ya, dia pakai apa namanya? Ter. Ter itu berarti di sini diterjemahkan benih lalang. Bukan benih jahat, tapi benih lalang. Ana meson di tengah-tengah. Nah, ini dia gandum. Oit situ kai apel ten. Lalu musuh itu pun pergi. Ya. Nah, tadi kita udah baca ininya. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Di antara gandum itu lalu pergi. See? Ya, nah kamu lihat di sini kerajaan surga sama seperti narasi. Ya, ini pembukaannya. Nah, ini mesti jelas sintaktik kontennya. Oke. Nah, baru kamu lihat selain pengajaran ada namanya penjelasan. Nah, penjelasannya di mana itu? Di ayat mana? Coba. Hah? Mulai ayat 36. Ya. Disitulah murid-murid bertanya. Ya kan? Datang dan berkata kepada Tuhan, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Nah, ini pertama. Jadi, pertanyaan para murid tentang narasi perumpamaan kepada Yesus. Coba kita lihat ayat 36. Buka webbox-nya ayat 36. Ya kan? Nah, di situ. Jadi murid-muridnya minta penjelasan ini. Ya. Di sini di bahasa Yunani-nya itu diasaveron. Diasaveson. Explain, jelaskan. Ya, jelaskan hemin kepada kami ten parabole. Perumpamaan. Parabole itu apa? Perumpamaan. Bahasa Yunani-nya parabole. Ya, parabole. Ton sisanion tu argo. Ya. Perumpamaan apa? Lalang di ladang itu. Jadi jelas perumpamaan ini tentang lalang di ladang itu. Oke. Nah, itu ini adalah penjelasannya. Lalu Yesus jawab nggak? Ada. Nah, mulai dari ayat 37. Misalnya di sini
Ya. Lalu how the apokrites epen hosperon tu kalon sperma estin ho huios tu antropu. Ya, Yesus menjawab, ya, dia yang menabur benih baik adalah anak manusia. Nah, jelas di situ Yesus menjelaskan orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Lalu ladang adalah dunia. Benih baik adalah anak-anak kerajaan. Oke? Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang adalah iblis. Nah, penaburnya siapa? Anak manusia. Musuhnya siapa? Iblis. Ladangnya itu apa? Dunia. Benih baik itu apa? Anak-anak kerajaan. Lalang itu apa? Anak-anak si jahat. Kapan menuai? Akhir zaman. Siapa penuai? Malaikat. Pada akhir zaman, lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api. Lalu apa yang lagi? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Para malaikat akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi kamu lihat, waktu menuai itu terjadi pemisahan. Ya. Lalu penghukuman. Mereka yang menjadi lalang akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tetapi orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Baru ditutup, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, kemarin Pak Lamas menjelaskan apa tentang telinga ini. Jadi telinga adalah untuk mempersiapkan tanah yang baik. Ya, telinga ini untuk belajar mendengar, kan fungsi telinga mendengar. Mendengar itu berarti belajar. Belajar itu berarti apa? Membuka hati, mata, telinga untuk menerima firman Allah. Nah, itu selalu Tuhan Yesus tutup pakai ini. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Artinya apa? Apa yang diajarkan itu mesti dipelajari. Ya, atau didengar gitu. Nah, ini yang namanya penjelasan perumpamaan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja ya. Kalau ada yang nggak mengerti, jangan takut bertanya. Bagaimana kita mengerjakan narasinya dan pengajarannya? Memang ada dua pekerjaan di sini. Nah, ini pertama pengajarannya kita sudah bikin kontennya seperti ini. Sudah dapat, ini kontennya. Dan ini nanti dipakai dalam pengajaran. Oke, untuk mengungkapkan the spiritual truth-nya. Ya. Nah, bagian kedua tentu narasinya. Narasi itu pasti cerita yang dibangun dari berbagai peristiwa. Apa arti event atau peristiwa? Peralihan keadaan. Ya kan? Misalnya dari ada menjadi tidak ada atau tidak ada menjadi ada misalnya. Perubahan situasi atau perubahan keadaan. Itu peristiwa. Ya. Nah, mulai dari ayat berapa di situ? Memang saya nggak tulis ayat-ayatnya di sini ya. Nanti kalian bisa lihat. Mulai dari ayat berapa? 24. Ya kan? Tadi ada seorang menabur benih baik di ladangnya. Ini dia. Lalu apa lagi? Pada saat semua orang sedang tidur, ya kan? Seorang musuh datang menabur benih lalang di antara gandum. Nah, ini tadi saya lupa tulis ya. Musuh penabur itu ya. Musuh si penabur datang menabur. Oke, ini ada sedikit salah. Musuh penabur. Lalu musuh itu pun pergi. Nah, kamu lihat peralihan keadaannya gitu. Mulai dari menabur benih, berarti dari tidak ada benih sekarang ada benih baik di ladang, ya kan?
Lalu ada perubahan lagi apa enggak? Oh, ada, sekarang ada benih lalang ini muncul. Lalu perubahan apa lagi? Oh, si musuh itu pergi. Musuh itu enggak ada di ladangnya lagi. Dia pergi gitu aja. Lalu gandum itu pun tumbuh dan berbuli. Ini perubahan, ya kan? Lalang juga tumbuh bersama gandum. Oke? Lalu apa lagi? Nih, hamba-hamba, pemilik ladang datang dan berdialog dengan si pemilik ladang sebagai berikut. Ini dia. Ada pertanyaan hamba-hamba tersebut kepada si pemilik tentang sumber lalang. Pemilik ladang menjawab sumber lalang adalah dari musuh. Ya kan? Hamba-hamba ngapain? Menawarkan diri untuk mencabut lalang tersebut. Tapi pemilik ladang apa? Tolak. Sebab kedua tanaman itu bisa tercabut bersamaan. Lalu pemilik ladang itu jelaskan bahwa biarkan kedua tanaman tersebut tumbuh bersama. Nanti sampai waktu menuai. Barulah pada waktu menuai, para penuai akan mengumpulkan lalang itu dan mengikat berkas-berkas untuk dibakar. Lalu para penuai akan mengumpulkan gandum itu ke dalam lumbung si pemilik ladang. Ya, nah kamu harus bisa menguraikan secara detail gitu ya, peristiwa-peristiwanya. Oke, nanti dari sini baru kamu kelompokkan yang mana prolog, yang mana konfliknya, dan yang mana akhir ceritanya. Ini kan cerita yang sebetulnya simpel ya kan, bukan cerita novel Siti Nurbaya atau apa yang panjang sekali. Ini very simple ya, gitu. Kamu pasti langsung bisa tebak prolognya apa, konfliknya apa, endingnya apa gitu. Oke. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut ini ya, mungkin ada nggak dari kalian, kan kita udah baca ceritanya, udah baca pengajarannya nih. Nah, misalnya menurut kalian, kira-kira apa premis dari ceritanya ini? Lalu kaitkan premis itu dengan pengajaran kerajaan surga. Coba siapa yang mau? Sebelum kita coba lihat nanti beberapa pakar ya, misalnya ada Margaret Davis, ada nanti Arman Barus, ya ahli perumpamaan ya. Kalau Arman Barus itu ahli perumpamaan, dia punya buku tentang studi perumpamaan. Ya. Kalian bisa pesan sebetulnya di Tokopedia, di mana gitu. Studi perumpamaan Arman Barus, di Tokopedia ada. Sekarang beli buku tuh sama kayak beli sendal. Nggak mesti kalau dulu beli buku harus ke toko buku kan. Sekarang beli buku sama kayak kamu beli sambal atau beli sepatu gitu. Oke, tinggal cari bukunya, beli. Nah, ini sekarang sebelum kita ke survei pustaka, saya perlu masuk beberapa apa namanya. Ini nanti sebetulnya untuk kepentingan paper sih ya, makanya ada survei pustaka gitu. Tapi kalau untuk khotbah, homili ya nggak perlu terlalu banyak lah. Tapi kalau untuk jurnal ya perlu baca. Nah, tapi sebelum kita baca survei pustaka orang lain itu, kan tadi udah cerita tentang narasinya, pengajarannya. Kira-kira apa? Apa, Mr. Gunawan? Tentang lalang dan gandum itu. Coba, Vivi? Ada? Belum? Memang ya? Oh ya. Ayat 47 itu mengatakan, maka datanglah orang-orang itu bertanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan lakukan dengan Tuhan? Dari mana halalan itu?
Jawaban itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah bapak itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut dalam itu? Saya masih kurang mengerti kenapa Tuhan itu tidak mengizinkan untuk lagi dicabut. Ya karena nanti akan kecabut semuanya. Kan di situ sudah ada jawabannya. Tapi ini loh, kan ini lagi ke anak iblis. Jadi kenapa enggak disingkirkan itu maksud saya? Kenapa enggak disingkirkan itu anak iblis? Ya memang ceritanya seperti itu. Jadi kita ini pertanyaan oke juga. Cerita itu biarkan cerita itu apa adanya. Kita nggak boleh nambahin atau kurangi gitu. Ya, lah ya suka yang cerita dong. Kenapa kok nggak dicabut aja gitu kan? Nah di situ kan udah dijelasin. Tapi sisi lain kan itu haknya pencerita, mau cerita apa kan terserah dia ya kan. Oke? Nah jadi dalam perumpamaan narasinya kita nggak boleh ini ya buat kesimpulan sendiri ya, harus seperti apa yang tertulis. Nanti kamu punya versi sendiri pula tentang lalang dan gantung itu. Nah, itu kamu salah nantinya. Ya, jadi kalau kita belajar eksegesis ini ya harus setia kepada teks yang tertulis itu. Nggak boleh kita nambah-nambahin sendiri atau kita kurangi gitu ya. Oke? Nah, ada yang mau kasih pendapat? Apa premis dari narasi ini dulu kira-kira? Ada yang mana spidolnya? Ditawan bumi aja. Ada yang kasih apa namanya? Premisnya siapa yang bisa? Kalau saya itu siap menderita menuju kerajaan surga. Oke. Kok bisa? Soalnya kan ini gantung ini kan anak-anak Tuhan. Sementara dia harus hidup di dalam negara ini. Anak-anak iblis. Berarti dia harus bertanggung menuju kerajaan surga. Oke. Berarti ini tentang premisnya tentang apa? Siap menderita menuju kerajaan surga. Siap menderita menuju kerajaan surga. Kenapa? Karena ada musuh ya. Menderita menuju kerajaan surga. Siap menderita ya. Kedua, ini ide dari Iman. Kelompok sini, Levita. Nah, belum ada. Ini, ini. Menurut saya situasinya dalam Prima dan dan orang hidup karena mamus, tapi sebenarnya ini lebih fokus pada perbedaan. Waspada terhadap musuh. Ini premis ceritanya ya. Waspada terhadap musuh. Oke, good. Jadi orang ini mau ngajarin orang tentang kamu mesti waspada terhadap musuh, kamu bisa pakai cerita lalang dan kamu bisa karangkan gitu. Jadi premisnya itu, ya. Apalagi? Margareta ya. Pertumbuhannya sama tapi penularannya berbeda. Maksudnya pertumbuhan. Jadi kan sama-sama di pertumbuhan sama ya. Yang sama. Tapi sebenarnya ternyata beda. Ternyata sebenarnya lalang sebenarnya baru. Jadi pertumbuhan sama tapi penularannya beda. Tapi penuaian berbeda ya. Penuaian berbeda. Oke.
Pertumbuhan sama, tapi penuaiannya hasilnya berbeda. Oke, good. Apa lagi? Nomor 4. Apa kira-kira premis ceritanya? Nah, baru nanti kaitkan dengan kerajaan surga. Sama-sama bertumbuh, kesempatan yang sama, tapi hasil berbeda. oh mirip-mirip lah ya. Oke, sama kayak satu ya. Ya. Jadi kesempatan bukan kesempatan. Oh, kesempatan sama ya. Tapi hasilnya Kesempatan sama bertumbuh, tapi hasil berbeda. Oke, di ini sama-sama. ada yang dimakan, tapi ada yang Hasil berbeda itu satu dibakar, satu disimpan di lumbung, ya kan? Dimakan juga. Oke, masuk perut. Apa lagi? Ini otak ada. Satu lagi, 5. Kan kita 18 nih, masa cuma 4? Yolin apa? Yolin ini diam-diam aja. Diam-diam kadang-kadang idenya langsung emas. Ini yang di depan sapi apa? Belum ada. Atau dari 4 ini kamu pilih mana? Nomor 2. Oke. Waspada terhadap musuh. Yang 5 ada ide atau ikut teman aja. Kayak bebek itu suka gitu ya. Mau jadi bebek atau ayam jago? Hah? Oke, ya. Apa? Oh ya, ini ya. Iya. Oke, sama dengan iman. Terus ini? Pendapatmu apa? Sama-sama bertumbuh, tetapi endingnya nanti akan dipisahkan. Oke, ini ya, nomor 4. Oke, kita tumbuh bersama, tapi di antara mereka ada yang hasilnya lain. ini nomor 3. Oke, damai, peace, damai, peace. Erene, kata Yunani. Kita ganti namanya. Erene. Yang ada pendapatmu sendiri. Nomor 5 atau ikut teman. Perbedaan benih akan terlihat pada akhirnya. Perbedaan benih akan. Benih. Nah, Nggak bisa dibedain. Jadi kalau kelihatan kita hasilnya kita kalau tidak dibedain itu. oke. Jadi ada pertumbuhan dulu, baru bisa kelihatan berbeda ya. Jadi kayak nomor 3 atau 4? 4. Oke. Ini juga pengikutmu kan? Rizka?
Hah? Apa? Yang mana? Kalau belum, yang mana? Kamu lebih cenderung mana? Hah? Nomor 4. Oke. Rita? Ini yang kedua sih, soalnya ada yang itu ada saat ada mereka itu ada musuh yang datang, jadi di balik ada yang baik itu ada musuh juga, jadi ini pada yang baik. Jadi ini waspada terhadap musuh laki-laki. Oke. Menekankan pada musuhnya ya. Memang kamu banyak musuh ya. Oke. Mari Taisi. Lebih ke ini sih kesempatan yang sama gitu. Soalnya aku dari premi sih kayak kalau sesuai mengamankannya, maksudnya hasil akhir yang menjadi penentunya gitu. Sama kayak Daniel ya. Nanti dalam pertumbuhan itu baru kelihatan ya kan. Baru nanti yang mana lalang, ya. Gunawan? 3. Ya. Perubahan pertumbuhan sama tapi penuaian berbeda. Nomor 3. Vivian? Nomor 4. Karena kan yang punya bumi sendiri kan ditanya orang-orang kepada Tuhan, gimana kalau kami cabut? Nah, tapi banyak jangan mereka, jangan dua-duanya begitu. Tapi yang menentukan yang lain akan disimpan dalam tubuh dan yang lain. Oke, berarti kamu lihat ya, di sini kan karakternya siap menderita, waspada. Mungkin ini kesempatan sama, umpan sama ya. Jadi lebih kepada kamu lebih kepada ini ya, hasil perbedaannya ya. Oke, minta dulu, Jolin. 1. Nomor berapa? Kalau aku Nomor 5. Nah, nomor 2. Waspada terhadap musuh. Oke. Ini. Nah. Kalau aku lebih ini ternyata dalam pertumbuhan itu orang benar dan orang jahat itu hidup saling berdampingan gitu. Kayak yang tadi diceritain di dalam narasi. Berarti apa nih? Kamu pendapat baru? Hah? Yang atau ini sama nomor 4? Enggak. Apa? Di dalam pertumbuhan kerajaan surga itu orang benar dan orang jahat hidup bersama di dunia, hidup berdampingan. Jadi larang mengganggu itu. Oke. Pertumbuhan kerajaan surga ini hidup berdampingan antara orang benar, orang jahat. Terus apa lagi? Udah. Hidup berdampingannya itu ya. Iya. Oke. Ya, ini otak apa? Mau menyendiri. Jadi kalau sama saya itu tadi permohonan kehidupan yang bertumbuh akan banyak mengganggu. Apa? Kehidupan bertumbuh akan banyak mengganggu. Ya, ini mungkin mirip kayak ini ya. Kayak ini ya kali ya. Ini
menderita itu ya, mirip-mirip ini ya. Oke. Ini udah ya. Semua udah Bu? Oke. Kamu lihat itu, kira-kira kan dapat gambaran kan? Ada 5, 4 ide, ya. Ini sudah lihat ini kayaknya lebih cenderung ke nomor 4 ya. Ini nomor 4. Tentang ini kesempatan sama lagi, kasih pertumbuhan, tapi nanti hasil akhirnya berbeda. Ya, nah pertumbuhannya mungkin di sini bisa dikatakan harus waspada, siap menderita, tapi juga hidup berdampingan. Gitu ya. Nah ini ada hasil akhirnya berbeda. Jadi sebuah premis yang baik itu gitu, nggak cuma kayak gini, waspada terhadap musuh gitu doang. Tapi apa hasil akhirnya? Nah, misalnya yang sama-sama bertumbuh, tapi nanti pada akhirnya ada yang dibakar, ada yang disimbang. Nah, itu satu premis yang baik. Nah, tapi paling tidak kan kalian sudah di sini mencoba mencari ya premis itu. Nah, kita sekarang akan berlatih, ya. Gimana kan kita mau fokus narasi dulu kan? Nah, fokus narasi itu kan mencari premis atau tema. Caranya bagaimana? Kita pakai karakter dan peristiwa. Nah, sehingga kita punya argumen, nggak pokoknya ini gitu. Kalau ini kan kalian masih hanya ide pendapat aja. Nah sekarang bagaimana ide atau pendapat ini kalian harus bisa tuliskan, harus bisa argumentasikan, ya. Nah kita coba lihat dulu beberapa ya, misalnya dari Margaret Davis, gitu. Dia mengatakan bahwa ini tentang misi. Tadi nggak ada yang ngomong ya tentang misi. Misi pemberitaan Yesus ya tentang kedatangan kerajaan surga akan menghasilkan pengikut atau orang percaya. Namun tidak setiap orang akan menjadi pengikut. Misi pasti akan berbuah pengikut, tapi tidak boleh dipisahkan dari dunia. Nah, ini kayak mungkin kayak nomor 5, hidup berdampingan, ya, tidak dipisahkan dari dunia. Jadi misi itu tidak terpisah dari dunia. Oke, kutipan dia ya. Davis juga menjelaskan bahwa ini juga ada aspek eskatologisnya. Nah, tadi aspek eskatologisnya kan tadi itu ada yang dibakar dan disimpan. Ya. Lalu Davis juga menegaskan tentang ini pendirian satu kerajaan eskatologis. Ya, itu di akhir. Oke. Nah, sekarang menurut Hegner, bagian narasi perumpamaan mengajarkan ladang yang ditabur oleh penabur adalah ladang yang belum ideal. Ya, artinya masih ada gandum tapi juga lalang yang tumbuh bersama. Ini bukan ladang yang ideal. Nah, maka dia menjelaskan kerajaan Allah telah datang, tapi belum sampai pada waktu penghakiman eskatologis. Nah, ini dia mengatakan gitu ya. Kerajaan Allah telah datang, namun belum sampai pada waktu penghakiman eskatologis. Oke, ini kutipan dia. Lalu Hegner juga menyatakan bahwa zaman sekarang adalah sementara yang terdiri atas campuran orang baik dan jahat. Pada waktunya kerajaan eskatologis yang sudah dimulai akan menjadi puncak pada saat penuaian atau pemisahan antara orang baik dan jahat. Nah, Morris lebih menekankan tentang eskatologisnya.
Ya, menekankan apa? Eskatologisnya, endingnya. Jadi yang menekankan endingnya siapa? Ini ya, mungkin yang nomor 3 dan 4 ya. Oke, nah ini beberapa. Nah, intinya Davis dan Hafner itu menekankan pada peristiwa dalam narasi, ada peristiwa penaburan dan penuaian. Penaburan mengajarkan pemberitaan, ini kalau menurut Davis, dan kerajaan Allah telah datang, namun belum sampai pada waktu penghakiman eskatologis. Ini Hafner. Penuaian mengajarkan pemisahan orang baik dan orang jahat pada zaman eskatologis. Ini dua-duanya ya, menurut Davis dan Hafner. Sedangkan Morris menekankan peristiwa eskatologis sebagai pengajaran perumpamaan, lebih melihat pada sisi penuaian. Nah, kamu lihat, baik Davis, Hafner, Morris melihat perumpamaan ini pada satu sisi peristiwa dalam narasi, yaitu penaburan dan penuaian. Sepertinya peristiwa penuaian mendapat sorotan penting, sama kayak kalian ya kan? Penaburan itu kan berarti apa? Pertumbuhan sama, kesempatan sama. Penuaiannya berarti hasil berbeda, ya kan? Sisi lain, mereka mengabaikan apa? Peristiwa lain, yaitu pertumbuhan. Jadi lebih melihat kepada penaburan dan penuaian. Jangan kayak ini, jadi cuma lihat pada musuhnya. Ini lebih kepada pertumbuhannya dan penuaiannya. Ya, penaburannya enggak. Lalu ini penaburan, pertumbuhan, penuaian. Ini bagusnya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, kita jangan lupa hanya melihat penaburan aja maksudnya. Tapi harus juga lihat penuaiannya. Tapi jangan lupa di tengah-tengahnya ada apa? Pertumbuhan. Ya. Nah, kayak kalau kita baca komentarinya Davis, Hafner, Morris, mereka menekankan kepada penaburan dan penuaian, tapi lupa pertumbuhan. Tapi selain itu, sisi karakter atau tokoh dalam narasi juga diabaikan. Nah, penafsiran atau pembacaan demikian tidak utuh, tidak komprehensif, maka kita mencoba nih sekarang. Lihat sisi karakternya juga. Nah, lihat sisi tokohnya. Ya, tokohnya ada berapa di situ? Siapa saja di situ? Nah, ini yang kalau kita baca komentarnya kayak Davis, Hafner, Morris itu diabaikan. Sama kayak kalian, siapa yang menekankan karakter di sini? Tokohnya. Mungkin ada ini, 1 musuh. Ya. Tapi tokoh penabur, penuai, tokoh penuai kan ada malaikat ya kan, tokoh pemilik ladang, ya kan. Nah itu kita mesti lihat juga, paham nggak? Namanya kan dalam premis kita kan mau analisis karakter atau tokoh atau karakter itu sama ya. Nah itu jangan lupa. Tapi juga jangan lupa dengan peristiwanya. Peristiwanya ada 3 ini. Penaburan, pertumbuhan, penuaian. Seringkali kita lebih sorot kepada mana? Penaburan dan lupa yang ini. Jadi memang belajar perumpamaan ini mesti detail ya. Makanya kita atau saya ini buat detail ini, semua ini ditulis. Ya. Seringkali kita baca perumpamaan itu kan kayak kalian ini langsung udah punya asumsi. Kayak memang tadi langsung dia jawab, ini siap menderita gitu. Karena ada musuh. Tapi dia fokus hanya kepada musuh. Makanya muncul ide tentang waspada atau siap menderita. Ya kan? Benar kan? Ketebak. Jadi pikiran kalian ini belum komprehensif gitu.
nggak apa-apa, namanya masih belajar. Kalau sudah langsung bisa, saya keluar aja kan gitu. Ya kan? Saya sih maunya sekali ngajar langsung semua udah bisa. Jadi kelas kita selesai ya gitu. Nah, tapi kita mesti detail ya, belajar perumpamaan itu nggak bisa hanya menekankan satu aspek, misalnya musuh, atau saya mau menekankan yang karakter aja, musuh misalnya. Tapi kita mengabaikan yang lain, misalnya penuaian kita abaikan, ya kan? Kalau kayak gini kan, penuaiannya diabaikan ya, ya kan? Penaburannya juga diabaikan. Ini lebih condong kepada pertumbuhannya. Atau kita bertumbuh, siap-siap nih menghadapi musuh. Ya kan? Ini kan lebih kepada pertumbuhan. Nomor 3, pertumbuhan dan penuaian. Penaburannya enggak ada. Nomor 4, yang lebih baik. Nomor 5, ini kepada pertumbuhannya lagi kan? Ya. Penaburan dan penuaiannya hilang gitu. Nggak tahu kemana. Ya. Nah, pendekatan yang kita pakai di kelas ini adalah tadi saya katakan peristiwanya harus lengkap semua, karakternya juga harus dianalisis. Ya, nah, nggak apa-apa, kalian nggak sendiri. Kayak profesor-profesor ini juga mereka juga mengajarkan bagi saya apa yang mereka tulis perlu kita refresh, ya. Itulah gunanya kita tulis paper atau jurnal. Nah, itulah yang kemarin kita pelajari, yang ada namanya state of the art. Jadi ada gap analisisnya. Oke, ada gap analisisnya. Apa yang diajarkan oleh Davis, Harkness, dan Morris itu, kamu lihat, mereka hanya menekankan penaburan dan penuaian, tapi melupakan pertumbuhan dan juga karakter. Nah, penafsiran demikian tidak komprehensif. Ya, ini sudah bisa jadi pendahuluan jurnal. Oke. Cuma saya malas saja sih nulisnya lagi gitu. Ya. Nah, ini nanti kalau diedit bisa jadi artikel jurnal. Tinggal nanti tambahin argumentasi kita lah, pakai narasi, terus nanti apalagi pakai cert fathers. Ini tinggal tambahin cert fathers jadi. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, kita selesaikan narasinya sebentar, lalu nanti kita break ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Narasi, kita lihat peristiwanya. Ya, di dalam narasi kita harus lihat peristiwa itu berlangsung dari awal hingga akhir. Makanya komprehensif gitu. Peristiwa awalnya adalah penaburan benih baik, ya kan? Yaitu gandum di ladang oleh si penabur. Ini prolognya. Oke. Selain itu, di awal cerita juga ada peristiwa penaburan benih lalang di antara gandum oleh seorang musuh pada saat semua orang tidur. Nah, peristiwa awal meliputi peristiwa dari nomor 1 sampai 3. Di nomor 1 sampai 3 itu apa? Yang di atas A sampai C lah ya, ini dia. Oke. Berarti peristiwa awal itu apa? Penaburan. Baik penaburan benih baik maupun benih lalang. Oke, itu prolognya. Kita ingat dulu. Jadi dalam analisis peristiwa kita mesti cari tahu prolognya apa ini. Nah, dari prolog kan
sebuah cerita itu akan makin lama makin naik gitu. Ini prolog. Makin naik sampai di sini apa namanya? Konflik. Lalu nanti turun sampai epilog. Ya. Nah, kira-kira gitu. Seperti kayak gunung atau segitiga gitu. Nah, jadi peristiwa awalnya penaburan. Yang kedua, konfliknya tentu, puncaknya apa? Hah? Kira-kira menurut kalian apa? Pertumbuhannya. Ya kan? Tentu kalau dari tabur benih itu tumbuh bersama-sama. Lalang dan gandum atau gandum dan apa? Lalu epilognya apa? Penuaian. Nah, disitulah lalang dan gandum dipisahkan. Lalang dikumpul, diikat, dibakar, gandum disimpan di dalam lumbung pemilik ladang. Kan gitu. Nah, kita tuliskan apa adanya di dalam teks itu ya. Jangan ditambah-tambah atau dikurangi gitu. Ya, ini penting juga. Peristiwa akhir dibungkus dalam dialog antara hamba-hamba pemilik ladang dengan si pemilik ladang. Peristiwa akhir meliputi peristiwa nomor 6. Maksudnya nih ya, nomor 6 ini harusnya pakai angka 1 gitu ya. Ya, 1 sampai ini. Jadi ada dialog ini nanti. Oke. Itu peristiwanya. Sekarang karakternya atau tokohnya. Nah, kita melakukan analisis tokoh itu, tadi kalau peristiwa kan membagi yang antara yang mana prolog, konflik, dan epilog kan. Kalau dalam tokoh, kita mau mencari karakternya. Dan karakter apa yang paling menonjol di situ. Ya. Tapi pertama kita cari tahu dulu siapa saja tokohnya itu. Jangan langsung ke karakternya. Tokohnya dulu siapa? Coba penabur. Apalagi? Hah? Musuh. Terus siapa lagi? Si penuai. Apalagi? Hamba-hamba dari pemilik ladang itu kan? Terus siapa lagi? Hah? Malaikat itu tokoh dalam cerita. Dalam cerita emang ada malaikat? Nggak ada. Itu kamu lagi mimpi. Malaikat itu dalam penjelasannya. Nanti kamu tambah malaikat. Nanti pendetamu juga masuk. Ini fiksi jadi. Oke, berapa tokoh? Ada berapa? Ada penabur, ada musuh, ada hamba-hamba itu kan, lalu ada pemilik ladang dan penuai. Ada 5. Isi? Berarti ada 5 karakter nih. Ya kan? Benar nggak? Nah, gitu. Jadi ada karakter penabur, karakter musuh, karakter hamba-hamba pemilik ladang, karakter pemilik ladang, dan karakter penuai. Nah, itu harus diperjelas dulu. Makanya ditulis di sini. Ya, di dalam analisis tokoh itu kita harus mendapatkan siapa-siapa karakternya atau tokohnya atau wataknya. Nah, lalu tadi dalam analisis peristiwa itu kan sudah kita bagi kan, awal, puncak, dan akhir. Nah, sekarang di peristiwa awal, di prolognya itu, karakter apa yang berperan dari 5 itu? Penabur. Cuma itu. Dan musuh. Mana sih kan ini? Kurang vitamin. Di awal itu, tokoh apa yang berperan?
tokoh utamanya? Penabur dan musuh. Nah, kalau di puncak, hah? Pertumbuhannya ada tokoh nggak? Tadi di puncak apa? Ya, tokohnya siapa? Hah? Waktu lalang dan gandum itu bertumbuh bersama, ada bagian tokoh yang berperan di situ? Siapa? Bukan. Nggak ada campur tangan siapapun kan? Berarti nggak ada tokoh. Ya kan? Nah, itu kalian nggak detail soalnya. Ya? Oke. Jadi di dalam peristiwa puncak tidak terdapat tokoh. Ya memang nggak ada gitu. Tapi waktu mau menuai ini atau peristiwa penuaian, kan udah bertumbuh terus turun, mau di akhir cerita dituai kan. Nah, waktu penuaian itu kan ada bungkus dialog, ya kan? Antara siapa itu dialognya? Hamba-hamba pemilik ladang dengan si pemilik ladang. Nah, berarti di dalam peristiwa akhir ada beberapa tokoh ini. Ada hamba-hamba, ada pemilik ladang, dan penuai. Tapi tokoh utamanya siapa ini di dalam peristiwa akhirnya? Si penuainya yang akan nanti menuai gitu. Ya kan? Nanti yang akan menuai lalang, yang akan menuai gandum. Dia yang akan berperan penting di situ. Dia akan yang mana yang dibakar, yang mana yang mau disimpan. Tokoh utamanya adalah penuai. Nah, di peristiwa akhir si penuai. Kan dalam satu cerita itu atau di film itu ada figuran ya kan. Benar nggak? Pemeran utama, pemeran pendukung ataupun figuran-figuran. Sama dalam cerita kan juga begitu. Ada tokoh utamanya ini. Tokoh itu kan, tokoh utama itu bisa dibagi ya, protagonis, antagonis. Protagonis itu maksudnya, protagonis itu berarti tokoh yang berperan yang baik. Ya, misalnya kalau film Superman, Batman itu protagonisnya ya Superman, Batman, Wonder Woman kan gitu. Antagonisnya siapa? Musuh. Misalnya musuh dari Superman siapa? Max Luthor itu kan. Nah, itu. Oke, musuh dari Wonder Woman misalnya siapa? Dewa Arius itu, ya kan? Nah, itu antagonisnya. Ya. Musuh dari Batman siapa? Misalnya antagonisnya Joker, kan gitu. Jadi ada protagonis dan antagonis. Nah, kalau dalam cerita ini protagonisnya siapa? Tokoh utamanya siapa? Penabur. Antagonisnya musuh. Musuhnya si penabur itu. Jadi, menarik kan? Kalau kita analisis itu. Ya. Nah, tokoh utamanya adalah di sini penabur, musuh, dan penuai. Pemain figurannya hamba-hamba pemilik ladang dan si pemilik ladang. Gitu. Dalam cerita kan, dalam film kan juga gitu. Nah, di sini saya katakan penabur adalah tokoh yang memberikan kesempatan sama kepada semua benih baik untuk tumbuh, benih baik untuk tumbuh. Sama ini. Jadi penabur itu membawa karakter pemberi kesempatan sama kepada semua benih baik untuk tumbuh. Jadi begitu dia tabur, berarti dia memberikan kesempatan itu. Yang dia beri apa? Kesempatan itu untuk tumbuh kepada semua benih baik. Oke? Nah, tetapi di sini
penabur membawakan karakter permulaan pertumbuhan gandum. Ya, penabur ini berarti membawa karakter permulaan pertumbuhan gandum. Lalu ada antagonisnya, yaitu musuh. Musuh dari tokoh penabur atau tokoh antagonisnya. Sama, musuh memberikan kesempatan kepada benih lalang untuk tumbuh. Oke? Jadi karakternya juga sama. Karakter musuh apa? Permulaan pertumbuhan lalang. Kalau penabur, permulaan pertumbuhan gandum. Atau pemberi kesempatan sama kepada benih-benih itu untuk tumbuh. Baik itu benih baik maupun benih lalang. Oke? Itu. Nah, sekarang karakter si penuai. Penuai itu juga karakter utama. Ya kan? Nah, penuai ini adalah apa? Tokoh yang ngapain dia? Memisahkan tanaman gandum dan lalang dan menjalankan hasil akhir dari gandum dan lalang. Kan gitu. Kalau kita bisa ceritanya kan. Kalau penabur ngapain dia? Menabur. Kalau penuai, menuai atau memisahkan tanaman gandum dan lalang. Jadi kalian cari tahu dulu caranya. Tokoh-tokoh itu siapa? Lalu apa yang mereka kerjakan? Misalnya ini, si penabur. Apa yang mereka kerjakan? Hah? Menabur. Berarti karakternya apa? Memberi kesempatan sama. Ya, itu membawa karakter ini permulaan pertumbuhan. Jadi permulaan pertumbuhan itu ya ada penaburan dulu. Nah, sekarang si penuai, apa yang dilakukan penuai? Menuai, ya kan? Antara menuai gandum dan lalang. Atau dia memisahkan gandum dan lalang. Berarti penuai itu membawa karakter apa? Akhir pertumbuhan. Tadi kalau penabur permulaan pertumbuhan, kalau penuai itu akhir pertumbuhan gandum atau kondisi akhir gandum dan lalang. Ngerti gak? Gampang-gampang susah ya. Jadi kalian harus bisa menangkap karakternya. Itu ini penting ya. Saya lagi. Kan ada 5 tokoh. Nah, dari 5 itu kita lihat nih, yang mana karakter utamanya, tokoh-tokoh utamanya, penuai, penabur, dan musuh. 3 itu coba ditangkap. Penabur ngapain ya dia? Oh, dia menabur benih. Berarti dia memberi kesempatan kepada benih itu tumbuh. Nah, inilah permulaan pertumbuhan. Lalu penuai itu berarti manen namanya, ya kan? Dia panen gandum dan lalang, semuanya dicabut. Lalu dia pisahkan. Lalu yang lalang dibakar, yang gandum disimpan. Nah, ini berarti apa? Ini penuai ini membawa karakter akhir pertumbuhannya atau kondisi akhir dari gandum dan lalang. Nah, gitu. Paham nggak kalian? Ya? Oke. Nah, sekarang dua bagian ini akan digabung. Namanya analisis tema atau premisnya. Apa kira-kira premisnya atau temanya? Gabungan dari tokoh dan peristiwa tadi. Nah, kalau saya tulis gini, kesempatan sama bertumbuh mendatangkan atau membawakan kondisi akhir yang berbeda, kontras. Oke,
Kesempatan sama bertumbuh, ini karakter yang ditonjolkan dalam narasi. Membawakan kondisi akhir yang kontras, ini mengandung unsur peristiwa awal, prolog, hingga epilog di dalam cerita. Ya, sama-sama bertumbuh, tapi nanti mendatangkan kondisi akhir yang berbeda. Nah, kira-kira kayak nomor 3 atau 4. Ya. Jadi mirip kayak cerita si penabur lagi. Sama-sama nabur kan? Tapi bedanya ini tanahnya berbeda-beda. Kalau ini ada lalangnya. Tapi apakah ajarannya sama? Maksudnya sama persis? Ya kalau sama persis ngapain Tuhan cerita lagi kan gitu. Tentu ada perbedaannya nanti dengan penaburan, dengan perumpamaan penaburan gitu. Ya nanti kalian bisa lihat di mana letak perbedaan-perbedaannya. Tapi ceritanya ada yang mirip ya kan, sama-sama penaburan. Jadi kalau penaburan itu berarti selalu ingat yang namanya penaburan itu selalu membawa kesempatan yang sama. Tanpa memilih-milih, ya, kesempatan sama kepada semua benih untuk tumbuh. Baik itu benih baik, benih lam, sama-sama tumbuh, nggak dicabut soalnya, ya kan? Makanya kesempatan sama bertumbuh. Tadi kata Meman harusnya dicabut aja gitu loh. Benar nggak? Kenapa kok nggak dicabut ya Pak? Karena mungkin memang pengalaman di kebun ya. Nanti kalau lihat rumput, dicabut langsung. Nggak usah nunggu perintah Pak Santos. Tapi ini ceritanya Tuhan Yesus, jangan kamu ubah-ubah. Nanti kamu dimarahin. Kesempatan sama bertumbuh, sama-sama penaburan soalnya, sama-sama pertumbuhan, ya kan? Tapi membawakan kondisi akhir yang berbeda itu kan akhirnya itu menggambarkan peristiwanya kan, dari awal sampai akhir, dari prolog sampai epilog, hasilnya kontras. Nah, kita hanya bisa berhenti sampai di sini kalau dalam narasi, udah stop, ya. Jadi tujuan kita narasi itu adalah sampai temu kalimat ini doang. Kalimat ini adalah kalimat kesimpulan dari apa yang kita sudah ajarkan di atas ini. Ya. Nah, kan kita nggak boleh langsung nulis kesimpulan gitu kan. Kita harus bangun argumentasinya dulu. Ya, kalau kayak tadi ini kan, ini hanya pendapat kan, tapi pendapat kalian perlu dibuktikan atau ditulis gitu, disusun. Nah, ini contohnya kayak gini. Berarti dalam narasi kita sampai di sini, kesempatan sama bertumbuh membawa kondisi akhir yang kontras atau berbeda. Udah, itu yang akhirnya menjadi tema dari kembali ke rumus tadi, KS sama dengan narasi kan. Narasi perumpamaannya apa? Kesempatan sama bertumbuh, membawakan atau mendatangkan hasil berbeda. Inilah yang dimaksud dengan ini sama dengan tadi OWSD itu Basilia kurang kerajaan surga. Oke, nah seperti apa kerajaan surga? Kerajaan surga itu seperti kesempatan sama bertumbuh, mendatangkan hasil akhir yang berbeda. Nah, itu maksudnya. Ya, nah tentu kita mesti jelaskan
apa artinya kerajaan surga itu kesempatan sama bertumbuh? Ya, kerajaan surga mengajarkan tentang nih kesempatan sama bertumbuh, namun membawakan kondisi akhir yang berbeda atau kontras. Nah, ini kita perlu jelasin. Nih. Ya, tema pengajaran perumpamaannya adalah kesempatan sama bertumbuh membawa kondisi akhir yang berbeda. Berarti kerajaan surga itu mengajarkan tentang kesempatan sama bertumbuh, mendatangkan, namun membawakan kondisi akhir yang berbeda atau kontras. Seperti apa? Nah, kita perlu jelaskan lagi. Nah, waktu menjelaskannya ini, kita sudah masuk ke langkah ke-6. Ya, waktu kamu menjelaskan narasi itu udah langkah ke-6 ya. Cuma langkah ke-6 ini kan ada narasi, tadi saya bilang ada 2 bagian kan? Ada narasi, ada pengajaran. Nah, kayak contoh orang Farisi ini, di dalam langkah ke-6 itu, pertama yang kalian lakukan apa dulu? Narasi dulu. Dalam semantik konten ini. Di langkah 6 kan? Narasi dulu. Narasi, jelasin dulu, sudah dapat temanya nih. Baru masuk pengajaran. Nah, pengajarannya itulah tadi kerajaan surga mengajarkan tentang kesempatan sama bertumbuh, namun membawakan kondisi akhir yang berbeda atau kontras. Plus, kita kaitkan juga dengan, tadi ini kan baru, kalau ini kan baru di awal kan, ini kerajaan surga ini kan sama dengan ini kan baru rumusnya kan, ya kan? Tapi kan belum ke B-nya, penjelasannya. Makanya kan premis kita kemarin, premis kita masih ingat nggak? Tema pengajaran itu adalah apa? Tema pengajaran perumpamaan itu jangan lupakan penjelasannya. Nah, seringkali orang lupakan itu. Nih, tema pengajaran perumpamaan itu tema narasinya benar. Ditambah dengan penjelasan. Oke? Tema narasinya kan tadi, tema narasinya apa? Narasi perumpamaannya apa? Kesempatan sama, bertumbuh, namun mendatangkan hasil akhir berbeda kan? Atau hasil akhir yang kontras. Itu tema narasinya. Itulah yang menjadi tema pengajaran. Tapi jangan lupa ditambah dengan penjelasan. Kenapa? Karena di dalam pengajaran ini memang ada pembuka. Pembukanya itu sama dengan tema cerita kan? Tema narasinya kan? Tapi kan ada penjelasannya. Nah, berarti tema pengajaran perumpamaan itu tema narasi plus ditambah dengan penjelasan perumpamaan. Kalau penjelasan itu ada. Kalau nggak ada, ya berarti hanya sampai tema narasi. Nah, lalang dan gandul ini ada penjelasannya nggak? Ada. Berarti kita harus tambah dengan penjelasan. Nah, kembali lagi, sintaktik konten itu jangan lupa. Ya. Nih, mana tadi? Nah, ini ada penjelasannya ini, yang bagian B ini. Kan yang B, A, yang ini kan udah selesai nih kan? Kerajaan surga sama seperti apa? Kerajaan surga sama seperti apa? Kesempatan sama. Ini kan ini ya. Ini kan baru jawab yang B ini loh. Kesempatan sama kerajaan surga sama seperti kesempatan sama bertumbuh, namun mendatangkan hasil akhir yang berbeda. Baru di pembukaan ini loh. Nah, kita harus tambahkan apa? Ini jangan lupa penjelasannya ini juga. Oke? Nah, makanya nanti di sini saya tuliskan ini.
Selanjutnya, apa kaitan antara tema ini dengan penjelasan perumpamaan? Nah, jangan lupa, penjelasan perumpamaan memberikan penjelasan tambahan terhadap tema pengajaran perumpamaan. Jadi yang namanya penjelasan perumpamaan itu bukan menambah bingung gitu, tapi justru memperjelas. Ya, memperjelas apa yang menjadi tema kerajaan surga itu. Ini dia. Tadi penjelasan itu memberikan penjelasan tambahan atau memperjelas terhadap tema pengajaran perumpamaan untuk menghindari pembacaan secara alegoris atau apapun itu, ya, supaya kita nggak dianggap sembarangan mengalegorikan. Tapi memang itu dijelaskan. Misalnya tadi ladang itu dunia, penabur itu anak manusia, musuh itu iblis, ya, udah jelas di situ bahwa Tuhan sendiri juga mengajarkan itu alegori. Penabur itu bukan petani, tapi dialegorikan ke anak manusia. Bukan penabur kelompok tani mana kan gitu. Ya. Musuh, udah jelas dia katakan. Itu musuh itu bukan saingan dari kelompok tani itu. Musuh ini si iblis rupanya. Berarti Tuhan sendiri juga mengajarkan tentang alegori. Oke? Itulah perumpamaan itu pasti alegori. Ya. Nah, kita jangan lupa tema narasi itu menjadi tema pengajaran plus penjelasan perumpamaan. Oke? Nah, seperti apa? Tentu nanti kita mengandalkan ini ya. Ini apa yang saya jelaskan belum Bapak Gereja ya. Karena ini memang tulisan udah lama sih. Ya. Ya mungkin sudah perlu di-upgrade lah. Ini kira-kira tahun 2010 ya. Jadi sudah 11 tahun. Ya, tahun 2000 ingin ngajar lagi. Ya. Tahun 2010 ya. Orang yang dulu ikut kelas ini anaknya pun udah 2. Ini memang udah lama. Ya nanti kita